hati-hati, kita harus menghormati dan kita harus mencintai semua makhluk. Tapi kalau kita sudah tahu, pakai budi juga, intelijensia juga, kita sudah tahu bahwa macan itu binatang buas. Apakah mau bawa dia masuk ke dalam kamar, tidur sama macan? Kesembilan, jika kau tidak mampu memusatkan kesadaranmu padaku, maka raihlah kemanunggalan denganku dengan melakoni yoga, wahai Arjuna. Nah, ini jelaskan maksud yoganya itu apa. Di sini kalau kita lihat, yang Krishna jelaskan di sini yoga ini adalah masih belum menjadi sesuatu tindakan yang nyata. Belum menjadi tindakan yang nyata, kita punya pemahaman yang betul sekali, budi semuanya sudah terpusatkan, ya, sudah terpusatkan, tapi belum menjadi tindakan yang nyata. Kemudian Krishna juga mengatakan di ke-10, jika kau tidak dapat melakoni yoga, maka berkaryalah untukku, demikian dengan cara itu pun kau dapat meraih kesempurnaan diri. Berkaryalah untukku. Ini bakti di sini. Di sini bakti. Kita berkarya, tapi dengan penuh pemahaman bahwa karyaku ini adalah untuk dia, bukan untukku saja. Bukan untukku barangkali, bukan saja pun salah. Bukan untukku, tapi untuk dia. Apapun yang kita lakukan, untuk dia, untuk dia. Ke-11, namun jika itu pun tak mampu kau lakukan, maka dengan penuh devosi padaku, kendalikanlah dirimu, dan serahkan segala hasil perbuatanmu padaku. Kita melakukan sesuatu untuk dia, kalau ego kita masih membara, ego kita masih kuat, sulit. Karena ego itu masih harus mengharapkan sesuatu. Dia tidak bisa berkarya tanpa pamrih. Dia tetap mengharapkan sesuatu. Kita pernah bahas itu di tempat lain. Ada pertanyaan, Pak, jadi kalau saya nggak mengharapkan, saya mendapatkan pahalanya ya? Itu sudah harapan juga. Kalau saya tidak mengharapkan, saya akan mendapatkan pahalanya juga. Itu juga harapan. Jadi kita jangan sampai mengelabui diri kita sendiri, mengibuli diri kita sendiri. Nah, di situ tetap ada ego, tetap mesti ada ego. Kalau itu pun tidak bisa, maka dia katakan bahwa namun jika itu pun tak mampu kau lakukan, maka dengan penuh devosi padaku, kendalikanlah dirimu dan serahkan segala hasil perbuatanmu padaku. Apapun yang kita lakukan, kita serahkan. Idanamama, bukan aku, ini kupersembahkan kepadamu lagi. Semuanya ini tujuannya cuma satu. Bagaimana menaklukkan ego. Bagaimana keangkuhan kita ini jangan sampai muncul. 12. Pengetahuan sejati lebih mulia daripada laku yang tidak cerdas tanpa memilah antara yang tepat dan tidak tepat untuk dilakoni. Meditasi atau pemusatan kesadaran pada ilahi lebih mulia dari pengetahuan sejati. Dan melepaskan diri dari keterikatan pada hasil perbuatan adalah lebih mulia dari meditasi. Kedamaian sejati adalah hasil dari pelepasan yang demikian. Krishna memberikan beberapa tahapannya. Pengetahuan sejati lebih mulia daripada laku yang tidak cerdas. Daripada kita sembrono melakukan sesuatu, lebih bagus kita meraih pengetahuan dulu. Ada orang berpikiran, saya pernah bahas juga, saya tidak akan sebut namanya. Kalian semua tahu orangnya, setidaknya pernah dengar. Saya bilang, ini nggak bisa diterjemahkan dengan cara begini. Terjemahannya salah. Dia bilang enggak. Daripada saya tunggu terjemahan yang benar, kapan datangnya, kapan bisanya. Saya terjemahkan dulu sekarang.
Nah, terjemahan yang salah itu kemudian dipakai sekarang untuk menjatuhkan kita oleh pihak ketiga, pihak lain. Jadi kalau kita belum punya pengetahuan, lebih baik kita meraih pengetahuan dulu. Meraih pengetahuan dulu, kemudian Krishna mengatakan bahwa meditasi atau pemusatan kesadaran pada ilahi lebih mulia dari pengetahuan sejati. Pengetahuan sejati itu belum internalize, belum menjadi bagian dari diri kita, belum dapat kita hayati kalau kita tidak meditatif. Jadi sebetulnya walaupun Krishna mengatakan tahapan-tahapan ini, sebenarnya tahapan-tahapan ini merujuk pada satu keadaan yang sama. Kalau belum tahu, cari tahu dulu. Kalau sudah cari tahu, meditasi, di-internalize dulu. Dan pengetahuan sejati dan melepaskan diri dari keterikatan pada hasil perbuatan adalah lebih mulia dari meditasi. Walaupun kita sudah tahu, kita sudah menghayati sesuatu, kita sudah berkarya, kalau masih ada keterikatan, kita tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Kedamaian sejati itu hanya diperoleh ketika kita lepas dari keterikatan. Sudah meditatif, sudah tahu, sudah berbuat, tapi masih terikat dengan suatu hasil, maka kita akan selalu kecewa karena apapun yang kita harapkan belum tentu itu terwujud. Kita mengharapkan, semua orang mengharapkan anaknya jadi baik. Tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan anaknya nggak jadi baik. Tapi apakah anak itu menjadi baik atau tidak? Bukan di tangan kita. Karena setiap anak, setiap orang punya karma masing-masing. Kebetulan karma dari anak kita sekarang, saat ini, intertwine. Dia bersatu dengan karma kita. Maka dia menjadi anak, kita menjadi orang tua. Dia menjadi adik, kakak, kita menjadi adik. Dia menjadi orang tua, kita menjadi anak. Ini karena hubungan-hubungan karma yang saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Tetapi saling berinteraksi itu tidak berarti bahwa selamanya akan saling berinteraksi. Jadi kalau punya anak, siap-siap nanti kalau dia sudah kawin, lepaskan dia dan harus mulai dari sekarang. Karena anak yang sama ini, begitu dia kawin, dia akan punya hubungan karma baru dengan istrinya, dengan suaminya. Dan karma baru itu akan lebih berat daripada karma dengan kita, dengan orang tuanya. Ya, kita mengharapkan anak selalu menghormati orang tua, kita selalu mengingatkan. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mengingatkan orang tua, sebagai orang tua, bahwa anak-anak kita ini punya karma-karma masing-masing. Ya, dia boleh hormat. Kalau dia tidak mau hormat juga, kita harus rela, kita harus memahami bahwa karma dia dengan saya sudah selesai. Kalau enggak, kita akan selalu kecewa. Waktu masih kecil, anak sangat bergantung pada kita. Begitu jadi besar, dia punya kehidupan sendiri. Jadi kalau kita mengharapkan terus, kita kecewa sendiri. Ke-13 dan 14, bebas dari rasa benci terhadap sesama makhluk, bersahabat dengan semua, penuh welas asih, bebas dari keakuan dan rasa kepemilikan, sama dan seimbang dalam suka dan duka, penuh ketabahan, mudah memaafkan, puas dengan apa yang diraihnya, dan terkendali dirinya, senantiasa mengenangku, manunggal denganku, pikiran, perasaan, serta inteligensianya terpusat padaku, seorang panembah yang teguh dalam keyakinannya seperti itu, sungguh sangat kusayangi. Jadi bakti itu bukan cuma berbajan ria, bermeditasi ria, bukan. Krishna memberikan satu persatu, diberikan ciri-ciri seorang bhakta. Seorang bhakta itu seperti apa? Yang punya buku yang lebih besar ya, di situ kita jelaskan secara
detail. Ciri-cirinya seperti apa? Bebas dari rasa benci terhadap sesama makhluk, bukan terhadap sesama keluarga, anggota keluarga. Bukan terhadap sesama manusia, tapi sesama makhluk. Tidak benci. Tidak benci juga tidak berarti suatu ketika Baba sedang menjelaskan, dia bilang, hati-hati, kita harus menghormati dan kita harus mencintai semua makhluk. Tapi kalau kita sudah tahu, pakai budi juga, intelijensia juga, kita sudah tahu bahwa macan itu binatang buas. Apakah mau bawa dia masuk ke dalam kamar, tidur sama macan? Jadi tidak berarti kita menjadi goblok ya. Jangan jadi goblok. Atau monyet, ada cerita yang bagus sekali dari Mas Nabi. Seorang pangeran membebaskan seekor beruang dari seorang pemburu. Dan beruang ini begitu dia bebas, dia bilang kepada pangeran, sekarang saya mau ikutin kamu, saya mau berhamba kepadamu. Saya mau jadi kacungmu. Pangeran bilang, saya mau ngapain dengan beruang? Untuk apa? Dia bilang, nggak apa-apa, saya tidak akan menyusahkan kamu. Saya bisa cari makan sendiri. Cuma saya akan ikutin kamu dari belakang aja, kemanapun kau pergi. Mau diapain sekarang? Dapat pembantu gratis. Oke. Pertama, hari kedua semuanya oke. Hari ketiga pangeran lagi tidur, beruang lagi jagain dia. Tiba-tiba pangeran terkejut, ada yang pukul batu, ada yang lemparkan batu di kepalanya, berdarah-darah dia. Hampir pingsan, setelah mulai sadar sedikit, dia melihat nggak ada siapa-siapa, yang ada cuma beruang. Dia tanya sama beruang, beruang ini siapa yang lempar batu sama saya? Dia bilang, saya yang lempar. Kenapa? Tadi ada nyamuk di situ. Tujuannya bagus, ada nyamuk, dia membunuh nyamuk. Jadi, jangan tidak berarti tidak benci kepada makhluk, mulai besok beruang dibawa ke dalam kamar. Ya, sekarang banyak orang membawa anjing dalam kamar, kucing dalam kamar, tapi kalau ada tikus, kita takut. Nah, kucing itu temannya tikus. Kita memisahkan kucing dari tikus. Kita memisahkan anjing dari kucing. Kucing dibawa ke dalam ruangan. Anjing disuruh jaga gawang. Bayangkan, kita menciptakan ketidakseimbangan dalam diri mereka. Kodrat mereka lain, kita memaksakan kodrat manusia. Akhirnya sekarang anjing, kucing ini menderita berbagai macam penyakit manusia. Mereka stres loh. Dibawa ke dalam ruangan tertutup, disuruh duduk bersama kita, jadi mainan begitu, kita pikir dia nggak stres. Coba kita digitukan, dia stres. Jadi Baba mengatakan harus hati-hati juga. Semua makhluk oke kita menghormati, beruang pun kita hormati. Babi kita hormati, Waraha Avatar. Salah satu avatar dari Vishnu. Kita hormati. Sapi kita hormati, semua kita hormati. Tapi ya babi jangan dibawa ke dalam kamar. Kalau mau main, mau diguling-gulingin di pekarangan, kita berguling-guling sama babi. No? Enggak, saya nggak bilang panggang ya. Saya cuma bilang berguling-guling dengan babi. Kalau memang suka babi guling, ya kita berguling-guling kan. Kita berguling-guling, kita main-main sama babi. Saya berada dalam satu grup, menarik sekali ini. Ada yang kirim satu video yang bagus sekali. Video itu hasil dari endoskopi, yang memasukkan endoskopi ya. Jadi dia mengambil gambar-gambar itu, gambar yang real time, dan dia perlihatkan, kalau kamu makan vegetarian, ususmu itu memang nggak bersih banget, tapi paling bersih itu adalah kalau makan vegetarian. Ya masih ada kotoran yang melengket ke dindingnya dan bisa dibersihkan dengan detox. Dia mau jualan detox, obat detox. Tapi terlepas dari itu, kalau kita nonton klip itu, menarik sekali karena kalau orang vegetarian, dia
kotorannya itu cuma seperti benang-benang begitu. Seperti benang-benang begitu yang sebetulnya bisa dibersihkan dengan berbagai macam cara, dengan air nimbu pani, dengan jeruk nipis, dengan berbagai macam detox yang dianjurkan oleh Ayurveda. Kalau kita makan ikan, nah seperti ini. Makan daging seperti ini. Setiap kali dikasih lihat, makin warnanya makin jelek, dan lapisan-lapisan dari berbagai macam toksin itu ada di usus itu. Kemudian dia perlihatkan orang yang kena kanker, termasuk kanker payudara. Kelihatannya nggak ada urusan dengan lambung kan? Kanker payudara, kanker ini, kanker usus masih oke. Kelihatan dengan usus. Tapi kanker payudara, kanker berbagai macam kanker, itu seperti gosong ya, ususnya. Tujuannya adalah apa? Bahwa usus itu penting sekali, iya tujuan dia mau jual obat, tapi itu yang kita lagi bicarakan beberapa waktu yang lalu juga, bahwa usus itu penting sekali, pencernaan itu penting sekali. Penting sekali pencernaan. Nah, ada orang yang memasukkan klip ini dalam satu grup yang anggotanya 256. Tidak satupun anggota mau memberikan komentar. Bayangkan. Tidak satupun anggota. Jadi seperti tidak tersentuh begitu ya. Kita berada dalam denial mode. Kita nonton tapi kita nggak mau terima. Kita nggak mau tahu bahwa itu bisa terjadi pada diri kita atau barangkali sudah terjadi. Atau barangkali sudah terjadi. Kita nggak mau tahu. Nah, inilah kondisi kita. Tanpa budi, tanpa pikiran yang cerdas. Jadi, mau guling-guling silakan, bisa main-main di lumpur, nanti bisa mandi, bisa bersihkan diri gitu ya. Tapi kalau lebih dari guling-guling, nanti kalau sudah masuk ke dalam, usus mau dibersihin ya cari Sayoga dan Swartika begitu nanti. Gimana bersihin usus? Kalau bisa bersih ya Pak ya. Kalau bisa bersih dokter ya.